Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat bersama-sama di acara Bincang Rasil yang mudah-mudahan akan mempersuasi kita dan memberikan gambaran yang jauh lebih mantap terkait dengan hal-hal yang hadir di Bincang Rasil kali ini. Dan hari ini kami kedatangan tamu menghadirkan sahabat-sahabat dari PB Al-Irsyad, dan kita semua pasti tahu ya, yang ini adalah menghadirkan PB Wanita Al-Irsyad. Anda tahu kan, pernah dengar Al-Irsyad kan? Iya, persis sekali, sering sekali organisasi wanita yang berkiprah luar biasa untuk anak-anak bangsa ini mendengar kiprah mereka pun kita akan merasa sangat wow atau sangat bersyukur ya. Nah, untuk bahasan kali ini nanti sebelumnya saya akan sampaikan dulu bahwa yang hadir adalah Ibu Mufidah Said Bawazir SEMM yang merupakan Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi serta Hubungan Antar Lembaga, dan kemudian juga ada Ibu atau Mbak Arum Ambiana Sari SPD dari Departemen Pendidikan. Kemudian juga hadir Mbak Sania Bawazir. Kemudian juga ada satu lagi yang dari siang hari ini adalah Ibu Ita Meliana, bukan Meilana. Ini dari Taut Jakarta Timur. Beliau semua sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita ya. Ikhwan Ahwat, juga tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita junjungan umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Yang pasti kita semua rindu bersama-sama beliau kelak di saat-saat yang sangat kita rindukan. Baik, saya akan sapa Ibu Mufidah Said Bawazir SEMM sebagai Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi serta Hubungan Antar Lembaga. Bisa cerita nggak, meskipun orang tahu soal Al-Irsyad ya, tetapi mungkin yang belum tahu pengen tahu juga sih tentang pengurus besar Al-Irsyad ini, apalagi di departemen di bagian wanitanya. Ya. Terima kasih pada Ibu Nuning. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari pengurus besar wanita Al-Irsyad dan dari Taut Jakarta Timur ya, Taut Al-Irsyad yang sekarang dikelola oleh pengurus wanita cabang Jakarta Timur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memanfaatkan kesempatan untuk bercerita tentang apa sih Al-Irsyad itu dulu ya, karena wanita Al-Irsyad ini adalah badan otonom dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah itu didirikan oleh seorang syekh dari Sudan yang bernama Ustadz Ahmad Surkati. Beliau datang ke Indonesia tahun 1411, beliau datang ke Indonesia. Kemudian tahun 1914 beliau mendirikan Al-Irsyad. 16 tahun setelah Al-Irsyad berdiri, maka dirasa perlu wanita juga harus berkiprah sesuai dengan lambang Al-Irsyad yang ada 2 sayap di kanan kirinya. Ya, lambang Al-Irsyad yang seperti saya pakai di pin ini ada lambang kanan kirinya, itu melambangkan bahwa Al-Irsyad tidak hanya laki-laki yang berkiprah di dalamnya, tapi ada wanita. Nah, wanita Al-Irsyad ini itu ada bidang garapannya sendiri. Sebelumnya saya akan bercerita bahwa di wanita Al-Irsyad kami itu terdiri dari 7 departemen. Yang pertama Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Hubungan Antar Lembaga yang diamanahkan kepada saya sebagai ketuanya. Kemudian Departemen Dakwah
ya, Ibu yang jadi ketuanya itu Ibu Fairuz Hatim, kemudian Departemen Pendidikan Ibu Wasilah Sungkar SH ketuanya, kemudian Departemen Sosial Ibu Sania, Dokter Gigi Sani Sungkar ya, Sani itu Nafisa Sungkar namanya. Kemudian ada Departemen Ekonomi Ibu Saida Baraja, kemudian ada Departemen Media itu Ibu Eva Anissa Ambadar, dan yang ketujuh Departemen Keputrian itu Syaima Ges. Ini kami semua ini bekerja sama ya dalam hal di kegiatan ya, kita saling dukung gitu. Tapi yang utama di sini yang akan dibicarakan adalah masalah pendidikan. Jadi pendidikan di Wanita Al-Irsyad ini hanya boleh menggarap, istilahnya menggarap itu dari di bawah SD saja. Jadi tidak boleh misalnya Wanita Al-Irsyad mampu tapi mau bikin SD nggak bisa. Karena itu bidang garapannya PP, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Maka Wanita Al-Irsyad hanya boleh menggarap dari TK, PAUD dulu ya, TK, PAUD, TAUD, dan yang non formal seperti TPQ gitu ya, terus ada daycare atau yang lain lagi yang kira-kira bentuk kursus-kursus juga itu wanita yang bisa melaksanakan melalui Departemen Pendidikannya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi ya boleh saya tambahkan. Sementara itu saja. Terima kasih. Jadi Ibu Mufidah mengatakan betapa usia Wanita Al-Irsyad ini di organisasi Wanita Al-Irsyad ini sudah dari tahun 1914, kalau ditambah 16 tahun jadi sekitar 7 tahun Bu. Bilangannya sudah abad lebih ya. Dan tentu kiprahnya seperti yang sudah saya katakan di awal tadi sangat luar biasa, membangun tunas-tunas muda harapan bangsa. Apalagi tadi disebutkan di golden age, di usia-usia yang sangat-sangat penting ketika mereka belum lagi masuk sekolah dasar ya. Luar biasa sekali. Baik, terkait dengan rencana Al-Irsyad, Wanita Al-Irsyad di dalam hal pendidikan yang akan memberikan sesuatu yang kalau Anda dengar nanti pasti wow. Kita akan bertanya kepada Mbak Arum Ambiana Sari, SPD. Mereka akan mendapatkan penjelasan ya, kita semuanya dari Mbak Arum ini, karena beliau dari Departemen Pendidikan Al-Irsyad ini. Kalau tadi disebut TAUD ya, Ikhwan Akhwat, PAUD kita tahu banget deh, pendidikan anak usia dini. Tapi kalau TAUD bisa jadi banyak yang belum dengar loh Mbak Arum. Bisa dijelaskan lebih jauh terkait dengan ini? Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Nining. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang betul ada perbedaan antara PAUD dan TAUD. Kalau PAUD memang pendidikan anak usia dini, sedangkan kalau TAUD adalah tahfiz anak usia dini. Memang TAUD itu sama-sama lembaga pendidikan yang ranahnya adalah anak usia dini. Cuma memang ketika di judul awalnya adalah tahfiz, itu kita pastinya fokusnya kepada pembinaan Al-Quran. Jadi saya mau cerita dulu sedikit nih tentang visi dan misinya TAUD Al-Irsyad yang kami konsep di Departemen Pendidikan Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah. Jadi untuk visi TAUD Al-Irsyad itu adalah membentuk generasi Qurani yang berakhlak karimah, mandiri, dan mencintai Al-Quran. Jadi poin terpentingnya adalah karakter mencintai Al-Qur'annya terlebih dahulu, karena memang ketika kita menanamkan satu karakter baik itu harus dimulai dari usia dini, dan mencintai Al-Qur'an ketika sudah ditanamkan sejak usia dini, insya Allah ke depannya nanti akan bisa mempengaruhi kehidupan mereka menjadi umat yang terbaik insya Allah. Lalu kemudian misinya itu yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan TAUD Al-Irsyad Al-Islamiyah ini sebagai lembaga TAUD percontohan, karena memang kami ingin
agar semua cabang yang ada di cabang wanita Al-Irsyad yang ada di seluruh Indonesia ini mendirikan TAUT. Lalu yang kedua, memberikan metode yang mudah dan menyenangkan dalam menghafal dan mencintai Al-Quran. Tentunya disesuaikan dengan perkembangan anak usia dini, karena menangani atau memberikan penanaman karakter kepada anak usia dini itu perlu strategi khusus ya Bu Nining ya. Ya, lalu kemudian yang ketiga, membekali anak dengan akhlak Islam dalam berinteraksi dengan keluarga, masyarakat, dan alam sekitar. Pastinya ketika kita menanamkan karakter yang berakhlak karimah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu, tujuannya agar mereka bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka berinteraksi dengan keluarga terutama, lalu kemudian ketika mereka sudah semakin besar berinteraksi dengan masyarakat, dan tentunya kita tidak melupakan alam sekitar. Dan kita juga ada quality assurance-nya Bu Nuning di sini. Yang pertama pastinya cinta Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Lalu kemudian cinta dan gemar mempelajari cara membaca Al-Quran. Lalu mulai terbiasa dengan doa sehari-hari dan tumbuh kemandirian dalam aktivitas sederhana, tuntas tugas perkembangan. Lalu nanti untuk metode pembelajarannya itu bisa disesuaikan di cabang masing-masing, dan juga hafal bagian surat juz 30 dan hafal hadis untuk anak-anak. Ya, dan untuk TAUT Al-Irsyad ini sendiri, ini adalah amanah dari hasil Mubes Wanita Al-Irsyad di tahun 2017. Nah, sejak 2017 ini alhamdulillah kami sudah ada tiga TAUT yang sudah berdiri. Yang pertama TAUT di daerah Ciledug, Cirebon, lalu yang kedua di TAUT Bogor, dan yang saat ini hadir juga bersama kita TAUT Jakarta Timur. Ya. Jakarta Timur persisnya Betul. Di Pondok Bambu. Pondok Bambu. Betul, ya. Iya. Untuk lebih lengkapnya nanti ada hal menarik apa nih di TAUT Jakarta Timur akan dijelaskan oleh rekan kami. Iya. Subhanallah. Jadi Masya Allah betul ya, Ikhwan Akhwat, kalau buah hati kita akan menjadi generasi Qur'ani yang tentunya merupakan dambaan kita semua. Luar biasa sekali apa yang disediakan, sarana yang disediakan oleh wanita Al-Irsyad ini, yaitu TAUT tahfiz anak usia dini, dan menyimak dari misinya yang luar biasa sekali. Percontohan bisa jadi juga ini merupakan bagian karena sejak awal sudah ada duluan ya. Kemudian kalau metodenya menyenangkan, bisa jadi kita di rumah susah sekali ngajarin anak-anak, tapi dengan metode yang menyenangkan buah hati kita akan lebih bisa. Dan seperti apakah gerangan yang ditawarkan oleh TAUT dari daerah Pondok Bambu ini nanti kita akan simak ya. Tapi sebelumnya seperti yang tadi disebutkan, Ibu Ita Meliana juga akan menjelaskan tentang TAUT Al-Irsyad ini. Silahkan, kira-kira yang ada di Pondok Bambu TAUT Al-Irsyad ini seperti apa biar kita punya gambaran. Silahkan Mbak Ita. Baik, terima kasih Bu Nuning. TAUT Pondok Bambu Al-Irsyad yang tepatnya di Pondok Bambu ya, Jakarta Timur. Kami menggunakan metode learning by doing, di mana metode ini adalah anak-anak bisa merasakan langsung, melihat langsung segala sesuatu yang mereka pelajari. Iya, silahkan. Iya, pendidikan untuk anak usia dini dibilang sulit, ya dibilang mudah, ya. Makanya agar anak kami yang kami didik ini lebih menyenangkan, kami dengan metode learning by doing, yaitu anak-anak bisa langsung
merasakan langsung apa yang mereka pelajari, tidak hanya membayangkan segala sesuatunya, karena anak usia dini itu tidak mampu untuk membayangkan suatu benda hanya dibayangkan, tapi mereka harus menyentuh langsung, merasakan langsung. Oleh sebab itu kami menggunakan metode learning by doing, tentunya dengan yang menyenangkan. Dan ta'ud berhubungan dengan tahfiz. Bagaimana caranya agar anak-anak itu mampu menghafal Al-Quran itu dengan yang menyenangkan? Karena setiap orang berpikiran begitu menghafal adalah sesuatu yang sulit. Insya Allah anak-anak kita itu adalah ibarat kaset masih kosong, dan insya Allah dengan metode yang baik, metode yang menyenangkan akan membuat anak lebih mudah menghafal Al-Quran. Di Ta'ud Al-Irsyad Pondok Bambu, kegiatan kami sehari-hari dari pagi itu adalah yang pertama adalah berbaris, melatih anak-anak untuk disiplin. Setelah itu senam pagi dengan anak-anak agar mereka bergerak dan insya Allah sehat. Kemudian setelah senam kami akan mengadakan sholat duha, memperkenalkan sholat dari usia dini itu nanti akan membuat anak-anak kita ketika mereka usia selanjutnya itu lebih mudah dan mereka lebih senang mengerjakan sholat itu. Kemudian setelah sholat duha kami akan tahfiz Quran. Disinilah kami memang karena ta'ud itu adalah tahfiz sekolah yang berbasis dengan tahfiz Quran, kami insya Allah lebih banyak tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi di pagi hari mereka sudah belajar menghafalkan Al-Quran, meskipun itu dari juz 30, surat-surat pendek yang sering kita gunakan untuk sholat. Setelah tahfiz nanti kita memperkenalkan doa sehari-hari agar terbiasa dengan setiap melakukan kegiatan berdoa, mengucapkan doanya seperti doa mau makan, setelah makan, terus doa tidur dan bangun tidur, masuk kamar mandi, dan mereka terbiasa dalam kehidupan sehari-hari yaitu Al-Quran dan doa. Kami juga tidak lupa memperkenalkan kepada anak-anak kami yaitu hadis pendek. Jadi hadis pendek itu gunanya untuk ketika kami menegur anak-anak kami tidak perlu dengan kata-kata yang keras atau kasar, tapi cukup dengan hadis. Contohnya ketika anak marah, kita langsung mengucapkan hadis la taqdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, surga itu untukmu. Selain itu juga kita kenalkan juga ketika anak-anak makan, mereka sambil berdiri, la yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan dan minum dengan sambil berdiri dan memakai tangan kiri. Itu cara kami menegur anak-anak. Jadi tidak dengan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Insya Allah mereka tumbuh dengan sesuai dengan usia mereka, yaitu usia ceria. Anak-anak usia dini itu adalah usia ceria, hidup yang benar-benar menyenangkan, meskipun itu di sekolah dan lain sebagainya. Setelah kami sudah aktivitas keagamaan yang benar-benar ini, baru kami masuk sentra. Disinilah kami belajar tentang menulis, pengetahuan dan lain sebagainya. Itu sekilas tentang Ta'ud Pondok Bambu Al-Irsyad, seperti itu. Keren banget ya Ikhwan Akhwat. Bayangkan kalau kita di keluarga zaman milenial ini punya anak-anak seperti yang tadi digambarkan, akan sangat-sangat membesarkan hati. Pelajaran dengan cara yang menggembirakan, di mana anak-anak senang berinteraksi dengan kitab yang baru kita kenal. Mungkin dulu zaman saya sih masih SD, belum kenal yang namanya Quran. Paling buku-buku kecil yang biasa
perkenalkan dari keluarga. Tetapi apa yang disampaikan dengan learning by doing tadi sungguh sangat luar biasa. Bayangkan melatih disiplin dari masih PAUD, masih usia sangat dini, kemudian juga mengenal dengan lebih dini sholat akan membuat anak-anak menjadi generasi yang luar biasa. Oke, masih ada satu lagi pertanyaan yang akan kita ajukan nanti terhadap Mbak Sania Bawazir, tetapi kita jeda terlebih dahulu sejenak, nanti kami kembali ke ruangan Anda bersama Radio Silaturahim di acara Bincang Rasil. Terima kasih Anda masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu, yang hari ini tengah menyampaikan Bincang Rasil, menghadirkan teman-teman sahabat-sahabat dari PB Al Irsyad. Yang dibahas adalah tentang bagaimana anak-anak buah hati kita yang masih sangat belia mendapatkan gambaran pendidikan yang betul-betul akan sangat bersahabat dengan mereka. Dan terima kasih untuk yang sudah hadir, Ibu Mufida, kemudian ada Mbak Arum, ada juga Mbak Ita dan juga Mbak Sania. Kalau kita bertanya tentang hal yang terkait dengan sekarang ini, kayaknya banyak pasti ya yang tersimpan ya. Dari 7 departemen yang ada di Al Irsyad tadi yang wanita sekarang hadir. Koreksi Bu, wanita. 7 departemen wanita Al Irsyad, karena mungkin kalau Al Irsyadnya aja ada 100 kali ya departemennya. Saya boleh tahu nggak sih kira-kira tenaga pengajarnya ini dari mana aja gitu? Yang mau menjawab siapa nih? Saya. Untuk tenaga pengajar di TAUT Al Irsyad, kami pastinya diseleksi ya. Yang seleksinya ya terutama bacaan Al-Qur'annya yang bagus, karena ini berkaitan dengan hafalan Al-Qur'an nanti, yaitu tahfiz Al-Qur'an itu sendiri. Ada yang dari UNJ, ada yang dari universitas negeri yang lain. Mereka rata-rata tuh sarjana pendidikan, dengan insya Allah yang berpengalaman di bidang pendidikan. Apalagi untuk menangani anak-anak usia dini ya. Betul. Mereka pasti sangat mahir. Ya. Yang jelas Ikhwan Akhwat, apa yang disampaikan tentang TAUT ini itu benar-benar sangat menarik. Kalau tadi dikatakan begitu banyak yang bisa diperoleh oleh anak-anak ini, di mana generasi Qur'ani yang kita dambakan akan bisa terwujud melalui kelas-kelas TAUT ini. Sebetulnya kalau misalnya ada trialnya nih, Mbak Sania bisa jelasin nggak? Mbak Sania Bawazir ini pasti tahu persis lebih banyak soal trial yang akan diberikan di dalam TAUT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan kemarin kita sudah melakukan trial yang pertama ya. Insya Allah akan ada trial lagi, yang alhamdulillah anak-anak itu fun banget, ceria, fun, senang gitu, karena dengan metode yang kita kasih, metode yang kita beri, sehingga anak merasa senang dan orang tua pun puas dengan trial yang kita beri. Jadi orang tua bisa tahu apa sih ketika nanti kita masukin anaknya ke sekolah ini, apa sih nanti kira-kira yang anak
bakal dapat gitu. Jadi sudah ada gambaran setidaknya. Nanti kalau anakku masuk di sini, oh ini loh yang akan dipelajari, dan anak pun akan tahu, oh nanti kalau aku sekolah di sini aku akan belajar seperti ini gitu. Alhamdulillah anak-anak puas banget dan fun banget. Kita ada kegiatan ya dari kegiatan pagi, anak dari baris, kita bernyanyi bersama, kita baca surat-surat pendek, doa pendek, lalu kita mulai masuk ke sentra. Di trial pun kita sudah mulai masuk ke sentra, meskipun dengan yang ringan, tapi anak suka banget, senang banget. Sampai di puncak temanya itu kita terakhir kemarin kita menangkap ikan, karena kebetulan kemarin kita dengan tema yang laut ya, kita pakai tema laut. Jadi hari puncak temanya tuh kita menangkap ikan. Wah itu anak-anak fun banget, girang banget gitu. Dan ikannya dibawa pulang. Jadi mereka abis nangkep dibawa pulang, kan senang banget gitu. Dan alhamdulillah orang tua pun merasa puas dengan trial kemarin. Ngerasain ikan tangkepan sendiri itu tentu luar biasa ya. Terus ngomong-ngomong soal metode sentra itu sendiri, kayak apa sih? Bisa dijelasin nggak? Sentranya tuh apa aja misalnya? Ya, untuk sentra di Taut Al-Irsyad Pondok Bambu kita ada 5 sentra. Sentranya itu ada sentra math atau matematika, di mana anak belajar berhitung dan lain sebagainya dengan metode pastinya yang menyenangkan. Mereka tidak merasakan bahwa itu sebenarnya belajar. Insya Allah mereka akan bisa berhitung dan yang berhubungan dengan matematika. Kemudian ada sentra sains, di mana ini biasanya menjadi favorit anak-anak sentra sains itu, karena di sains itu banyak yang percobaan warna, percobaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sains. Biasanya kita rata-rata taunya IPA itu sains. Kemudian ada sentra art, yaitu keterampilan. Di sini motorik halusnya diasah, membuat segala sesuatu ya di sentra keterampilan. Kemudian ada sentra bahasa. Nanti di situ kita mengajarkan ada bahasa Inggris meskipun hanya vocab ya, nyanyi dan lain sebagainya. Kemudian ada sentra sosial. Sentra sosial ini di sini kita belajar bagaimana mereka nantinya di masyarakat atau empati terhadap sesama, ini di sentra sosial. Jadi kita ada 5 sentra dan itu metodenya adalah moving class. Jadi mereka merasakan sentra itu dengan moving class, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang melekat awal dengan anak-anak terkait dengan bagaimana berhitung, bagaimana berketerampilan, kemudian juga bahasa dan sosial, yang semuanya disampaikan dengan cara-cara yang sangat bersahabat dengan anak-anak. Jadi dengan tenaga pengajar yang memang sudah dalam tanda petik mumpuni, kalau orang Jawa bilang, bahasa Indonesia yang mumpuni apa sih? Dan juga metode sentra tadi tentu akan sangat-sangat menarik. Tapi ada yang ingin tahu loh, sebetulnya kelebihan TAUT dengan PAUD apa sih? Ada yang bisa jelasin? Ibu Mufidah deh kayaknya. Ya, kalau saya sih secara global ya. Kalau TAUT itu kan di bawah usia PAUD, jadi bisa dari 4 tahun, sekitar 4 tahun ya, 4 tahun ke atas, tapi dari mulai 3 tahun. Nah setelah sudah TAUT baru masuk ke PAUD tadi anak sudah lebih siap, jadi tidak langsung. Bisa juga orang tua punya motivasi untuk menyekolahkan anaknya di TAUT itu karena mungkin anak itu di rumah tidak terarah atau bagaimana. Orang tua merasa perlu bahwa anaknya ini harus dari awal sudah mengenal Al-Quran, bisa gerakan-gerakan sholat gitu. Atau bisa juga orang tuanya sibuk ya, bisa nanti yang kalau ditinggal di rumah sama pembantu, anak itu akan menjadi semakin gak jelas gitu pendidikannya. Biasanya orang tua akan berpikir begitu. Ada juga orang tua yang ingin langsung ke
ke PAUD-nya. Tapi yang sekarang yang saya lihat nih sepertinya TAUD lebih diminati karena dari awal sejak dini itu anak sudah bisa diisi dengan ilmu agama. Gitu. Jadi lebih dini dari PAUD dan itu adalah lagi-lagi golden age ya Ikhwan Akhwat. Kalau seandainya Anda tertarik, terus harus ngapain dong untuk membuat anak-anak kami, buah hati kami yang masih mungil-mungil ini mendapatkan apa yang wanita Al-Irsyad sampaikan tadi. Jadi bisa jadi banyak di antara yang mendengar juga ingin tahu gimana sih caranya kalau mau berada bersama-sama dengan kegiatan ini. Mungkin Mbak Saya bisa jelaskan. Ya. Insya Allah kami akan ada trial kedua. Barangkali Bunda ingin ikut trialnya, bisa tanggal 6, 7, 8 Juli Insya Allah kami akan mengadakan trial yang kedua. Di situ bisa orang tua dan anak bisa merasakan langsung apa sih nanti kalau yang ketika kita menyekolahkan di situ yang didapat oleh anaknya kira-kira apa. Jadi di tanggal 6, 7, dan 8 Juli. Terus ngomong-ngomong, emang orang-orang semua tahu ya yang Al-Irsyad Pondok Bambu itu persisnya alamatnya di mana? Kayaknya perlu dicatat juga nih, Non. Di alamat jelasnya di Pondok Bambu Townhouse, Jalan Bahana Raya, Nomornya? nomor 14, nomor 4A. Nomor 4. Iya. Oke. Nomor 4A. Jadi Ikhwan Akhwat, seandainya Anda ingin melakukan trial untuk putra-putri buah hati tercinta kita, Anda bisa berhubungan dengan, nanti kontak personnya akan kita tanya juga, pasti di akhir acara ini akan diberikan, di Al-Irsyad Pondok Bambu di Townhouse Jalan Bahana Raya di nomor 4A. Kaflingnya ada ya? Kafling A. Kafling A nomor 4 gitu. Oke. Dan pasti kalau Pondok Bambu Jakarta Timur ya, bukan Jakarta Pusat. Oke. Jadi dengan alamat yang sudah kita pegang, nanti di akhir akan disampaikan sekali lagi, itu kira-kira ada syarat-syarat lain nggak yang diperlukan seandainya kami ingin anak-anak kami bergabung bersama kegiatan TAUD ini? Misalnya mendaftar anak itu dengan cara gimana sih biasanya? Mendaftar bisa langsung ke kontak person atau datang langsung ke TAUD-nya. Usia anak 3 tahun, minimal 3 tahun. Kalau 2 tahun 11 bulan nggak boleh? Ada sih, boleh kurang sih, sebulan. boleh lah, kan dia bisa mengikuti trial. Iya. Ada kelompoknya uji cobanya. Insya Allah ada kelompoknya untuk anak usia segitu. Iya, dan kayaknya udah ada yang pegang ballpoint nih. Kontak personnya siapa? Kontak personnya saya sendiri dengan Sania. Jadi kontak personnya Sania, teleponnya 0817 0817 999 999 gitu ya. 3077. 3077. Oke. Nanti diulang kok di belakang, jangan khawatir ya Ikhwan Akhwat. Terus kalau ada pertanyaan terkait dengan biaya, bisa dikasih gambaran kah? Siapa yang mau ngasih gambaran terkait dengan bagaimana TAUD di Wanita Al-Irsyad ini? Untuk biaya insya Allah terjangkau untuk semua kalangan, karena apalagi terutama di masa pandemi ini, insya Allah terjangkau. Berapa sih? Datang langsung aja ke TAUD Al-Irsyad Pondok Bambu. Insya Allah 10 pendaftar pertama formulir gratis. Pendaftar pertama 10. Jadi kalau nomor 11 enggak. Buruan makanya. Gitu ya. Iya. Jadi angkanya juga sangat terjangkau. Mungkin 1-2 kali makan enak di restoran sudah memadai kali ya kalau sekeluarga gitu. Iya. Kemudian kalau terkait dengan kurikulum tadi sudah,
kemudian juga tentang wanita al-irsyadnya sendiri yang sungguh sangat luar biasa juga sudah. Tampaknya ada yang mau disampaikan lagi kah gerangan Ibu Mufidah? Agar kita semuanya, iya deh, daripada kasih pembantu, sebaiknya ada juga kesempatan kita untuk menanamkan hal-hal yang sangat luar biasa kepada anak-anak kita pada saat meskipun kita juga tidak meninggalkan mereka, tapi bisa jadi apa yang kita berikan masih jauh lebih memadai dibandingkan kalau ke sana. Seperti yang Ibu Nuning katakan tadi benar, ini golden age ya Bu ya. Ini saat umur emas ini, jangan sampai orang tua itu salah memberi pendidikan kepada putra-putrinya, karena yang diingat sampai dewasa itu saat kita masih SD, di bawah SD itu TK itu kita masih ingat gitu, kita masih ingat. Jadi ini yang penting. Dan di saat itu yang kita pertama kali diajarin baca, diajarin ngaji, diajarin ini masih segar terus diingatan gitu. Jadi kalau sampai salah ambil lembaga pendidikan atau yang lain, itu nanti orang tua tuh akan menyesal di akhir. Karena tertanam dalam sekali di dalam benak anak-anak gitu. Jangan ya. sampai sudah dewasa baru wah mestinya dulu dimasukin ke sekolah yang ini ya, yang sampai anak ini akidahnya itu udah tertanam di dalam. Nah sekarang wanita al-irsyad melalui TAUD dan PAUD-nya itu mempunyai harapan besar supaya nanti generasi kita yang akan datang ini generasi Islam yang Qur'ani. Jadi kalau sekarang ini kita generasi Islam sudah dari dulu, tapi generasi Islam yang Qur'ani ini yang ingin dicapai oleh wanita al-irsyad melalui pendidikan di bawah usia SD tadi. Di TAUD al-irsyad ya, wanita al-irsyad. Keren banget Ikhwan Akhwat. Bayangkan anak-anak kita berkualitas dan mencintai serta gemar membaca Al-Quran, kemudian juga mereka mandiri dan mereka juga hafal juz. Wow, kayaknya kita semua pengen banget ya. Sayang anakku udah gede banget. Tapi biar bagaimanapun juga tidak ada kata terlambat. Masih banyak yang bisa dilakukan untuk Anda usia di bawah 5 tahun, mulai dari 3 tahun putra-putri sudah bisa diajarkan dengan metode yang sangat menarik. Tapi ngomong-ngomong nih, anak seusia gitu kira-kira jam belajarnya kapan aja ya? Mbak Sania bisa kasih penjelasan? Jam belajarnya itu setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 sampai jam 12. Wow, pasti orang tua, wow lama banget, nanti anaknya bosan gak ya gitu. Insya Allah enggak, karena metode yang kita pakai fun, jadi anak-anak akan tetap enjoy, tetap asik lah gitu, karena mereka nggak merasa belajar terus atau gimana gitu, enggak gitu. Sambil bermain. Kebayang nggak sih anak usia segitu sholat duha gitu? Rasanya basah deh pipiku membayangkannya. Mereka masih sangat-sangat belia. Jadi memang ini luar biasa sekali untuk putra-putri kita. Kalau Mbak Sania bilang tadi 8 sampai 12 itu 4 jam yang penuh dengan makna bagi usia buah hati kita yang masih sangat-sangat mungil ini, dan itu jadi bekal mereka. Anda masih ingat pastikan apa yang terjadi ketika Anda masih di usia-usia di bawah 5 tahun, yang ingatan itu gak akan hilang sampai sekarang, dan itu berarti apa yang akan mereka dapatkan juga akan melekat di subconscious mind mereka yang akan menjadikan mereka generasi Qur'ani. Waktu kita masih ada nih, ada yang mau ditambahkan nggak kira-kira Mbak Ita ya? Iya, kenapa sih sekolahnya lama amat gitu kan? Ada yang bertanya seperti itu. Lama banget, jam 8 sampai jam 12. Ya tadi seperti dikatakan Bu Sani ya, anak bosan nggak? Alhamdulillah sejauh ini kita tidak pernah melihat anak bosan. Bahkan mereka tidak mau pulang. Itu nanti pulangnya gitu. Oh ya? Alhamdulillah sejauh ini. Satu lagi, kami kenapa sih memilih waktu yang begitu lama untuk mengcounter TV itu sendiri? TV itu adalah sesuatu yang membuat anak kita tuh tidak mau melakukan apapun kecuali duduk di depannya melihat benda kotak itu
yang merupakan masya Allah ya gitu. Itu tujuan kami adalah salah satu mengcounter supaya anak-anak kita tidak nonton TV terlalu banyak. Itu dari pagi itu kan masya Allah ya, acaranya belum tentu juga sesuai dengan usia mereka. Terutama untuk ayah dan bunda yang bekerja dan mereka ditemani oleh pembantu yang di rumah yang mereka nonton sinetron terutama ya, itu tidak sesuai dengan usia mereka pastinya. Jika mereka di Ta'ud Al-Irsyad, insya Allah pembelajaran sesuai Al-Quran itu insya Allah ada di sana. Silahkan jika ingin bergabung dengan kami ke Ta'ud Al-Irsyad Pondok Bambu. Ada Iya. tambahan Ibu Nuning sedikit, Ibu Nuning. Ini pengalaman pengalaman. Saya itu pernah hadir di acara kondangan Iya. Ibu Nuning. Orang tuanya ini makan berdiri. Orang tuanya ada salah satu murid ya, murid, insya Allah itu murid Al-Irsyad kali ya. Dia bilang nggak boleh mah makan berdiri, harus duduk. Akhirnya mamahnya ini duduk jongkok gitu makan. Karena nggak ada bangku memang kalau di dalam resepsi Iya, gitu kan, resepsi nggak ada terbatas bangku. banget. heeh. Jadi ada juga orang tua yang bapaknya ini susah dibangunin sholat subuh. Mhm. Anak tadi ini yang sudah diisi, sudah ada pendidikan ya, terutama anak di bawah usia 5 tahun, karena masih lucu. Si bapak tidak merasa di Diperintah atau di enggak. heeh. Jadi lucu. Ayo ayah bangun ayah. Sholat subuh, kata bu guru, ini kata ustazah begini. Jadi itulah, anak ini nanti juga bisa sedikit banyak merubah pola orang tua gitu. Itu harapan juga itu yang terutama. Adakah di antara Anda yang masih suka susah bangun kalau nggak dibangunin? Kalau putra-putri Anda yang membangunkan pasti juga terasa lebih nyaman. Ada baiknya ibunda mencoba untuk, karena kadang-kadang di antara ayah dan ibu itu, ibunya maunya udah aja anak-anak sekolah di sana gini-gini, terus ayahnya bilang ih masih kecil banget ntar aja dan segala macamnya. Sampai sekarang ini sudah berapa angkatan yang dilakukan oleh wanita Al-Irsyad terhadap Ta'ud? Jadi begini, saya ingin tambahkan sedikit. Untuk wanita Al-Irsyad sebetulnya PB wanita Al-Irsyad itu tidak boleh langsung. Jadi kita hanya membuat pilot project itu kemarin di Pondok Bambu. Itu percontohan. Oke. Supaya nanti cabang-cabang yang tadinya hanya melaksanakan PAUD ya, TK, PAUD sampai PAUD aja yang paling bawah, itu juga termotivasi untuk membuat Ta'ud seperti yang dibuat oleh PB. Mula-mula dibuat oleh PB wanita, kemudian diserahkan kepada PC Jakarta Timur, ya tentunya tidak melewati PW ya, PW DKI Jakarta yang diketuai oleh Ibu Hilwa Al-Katiri. Kemudian diserahkan di Jakarta Timur, karena Jakarta Timur memang letak di mana tempat Ta'ud itu berada gitu. Dan kalau tadi saya dengar ada juga di Cirebon, di mana lagi tadi? Di Ciledug. Ciledug itu masuk Bogor bukan? Enggak, Ciledug Bogor ada sendiri. Ciledug itu daerah termasuk, jadi cabang wanita Al-Irsyad Ciledug, tapi wilayahnya wilayah Cirebon. Jadi di wanita Al-Irsyad ini wilayahnya itu tidak kota, terus hanya bisa juga satu daerah di misalnya cabang ya, tapi daerahnya hanya seluas mungkin lebih kecil dari kota, jadi kecamatan. Ada juga beberapa daerah yang seperti itu. Jadi misalkan kalau di wanita Al-Irsyad, orang-orang untuk bergerak misalnya mengadakan pendidikan dakwah, pendidikan dan lain sebagainya, itu jangkauannya tidak seluas mungkin organisasi lain ya. Organisasi lain kan kalau cabang harus betul-betul di kota. Kalau Al-Irsyad tidak, wanita Al-Irsyad tidak. Jadi ada satu contoh di daerah Jawa Timur. Jawa Timur itu antara Besuki dan Situbondo itu jaraknya nggak jauh. Jadi perjalanan hanya mungkin setengah jam gitu ya. Tapi sudah ada PC lagi, ada cabang lagi gitu. Kabar Ciledug dan Sindang Laut itu juga jaraknya nggak jauh, tapi ada PC lagi. Jadi PC yang ada berdampingan tapi tidak seluas kota. Jadi kalau itu dirasa butuh, wanita Al-Irsyad bisa membentuk PC di situ.
di Ciledug itu di Cirebon, tapi tidak sebesar kota-kota lainnya gitu. Iya. Kecil sebetulnya. Mudah-mudahan ya Ikhwan Akhwat, karena acara kita ini juga disimak dari Batam, dari Banyuwangi, dari Jogja, dari mana lagi, Sukabumi, dari Pontianak, kemudian juga dari Palembang. Kalau di sana semuanya ada cabang-cabangnya yang ikut denger, jadi nggak usah ke Jakarta keles ya kan, karena di daerah-daerah yang terkait dekat dengan rasil-rasil di daerah yang juga menyiarkan pemberitaan atau informasi ini bisa ikutan memberikan kesempatan kepada buah hatinya untuk menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi tunas muda harapan bangsa. Dan kita sudah ada di penghujung, mungkin bisa disampaikan sekali lagi alamatnya itu tercatat tadi Pondok Bambu Townhouse di Jalan Bahana Raya Kafling A nomor 4 Jakarta Timur. Tetapi kontak personnya tadi nomornya, coba ya bener nggak ya, nanti kalau salah dibetulin ya, 0817 999 3077. Oke, betul. 0917999307 dan 10 pendaftar pertama. Apa tadi? Kemudahannya? Formulirnya free untuk 10 pendaftaran pertama. Tetapi ini kuotanya terbatas nggak sih? Nggak mungkin dong kalau misalnya satu kelas 40 atau 50 anak gitu, nggak mungkin kan? Itu kuotanya terbatas berapa, Mbak? Kuotanya setiap kelas kita maksimal di masa pandemi ini 15 setiap kelasnya. Jadi kelas A 15, kelas B 15 karena ruangannya juga cukup untuk ada jaga jarak. Iya. Jadi jelas sekali dengan 15 anak-anak juga tidak terlalu crowded dengan pembelajaran yang diberikan, ada juga tetap prokes. Betul. Jadi aman ya. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri kebersamaan pada sore hari ini? Iya, sore apa siang sih? Menyampaikan salam kali ya tadi. Ada salam dari Ketua Umum Pengurus Besar Wanita Al Irsyad, Ibu Fahima Askar. Terus tadi juga Jakarta Timur ya, Ketua Wanita Jakarta PC Wanita Al Irsyad Jakarta Timur, Ibu Kamila Maki, dan dari Ketua PW DKI Jakarta, Ibu Hilwa Al-Katiri. Iya, salamnya mudah-mudahan diterima, didengar, dan juga kembali waalaikumsalam ya. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Mufidah Said Bawazir SEMM, kemudian tadi ada Mbak Arum Ambiana Sari SPD dan juga Mbak Ita Meliana serta Mbak Sania Bawazir yang sudah hadir di acara Bincang Rasil pada siang atau sore, masih siang ya, siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita simak ini mempersuasi kita untuk membuat anak-anak kita menjadi generasi yang betul-betul seperti kita dambakan, di mana anak-anak di usia dini mendapatkan hal-hal yang membuat bekal mereka kelak menjadi jauh lebih mantap, lebih nyaman untuk melangkah. Kehadiran Wanita Al Irsyad dengan TAUT ini merupakan jawaban dari kebutuhan keluarga-keluarga yang ingin sekali melalui metode yang menyenangkan yang mereka berikan dapat membuat buah hati kita bisa berakrab ria, berinteraksi dengan Al-Quran tanpa merasa kejenuhan. Jadi sekali lagi terima kasih juga untuk perhatian yang telah Anda berikan, untuk teman-teman yang di daerah yang juga menyebarluaskan acara ini. Juga di YouTube Rasil TV Anda bisa simak dan ulang serta ulang lagi untuk menyaksikannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.